Em, tahun 2020 kita kehilangan demikian banyak penyanyi ya dan musisi. Terakhir kita kehilangan seorang seniman tradisional luar biasa, ya, terbiasa dengan membawakan lagu Jawa, tetapi fansnya itu menembus suku gitu, dan malah menembus Indonesia sampai ke Suriname, yaitu Didi Kempot. Dan tahun ini kita baru saja kehilangan Glenn Fredly, Andi Ayunir, Didi Haju, Edwin Dewa, ya, banyak sekali yang dipanggil oleh Sang Pencipta. Dan kepergian seorang Didi Kempot di puncak kejayaannya mengingatkan kita kepada beberapa nama sebelumnya yang besar dari jalanan, ya, seniman yang besar dari jalanan dan di puncak popularitasnya dan dipanggil oleh Sang Pencipta. Sebelum Didi Kempot kita mengenal Mbah Surip dengan Tak Gendong Kemana-mana, ya, dan jauh sebelumnya adalah seniman asal Jawa Timur yaitu Gombloh dengan Gebiar-Gebiar dan Lapennya. Didi Kempot itu luar biasa, ya, terlahir dengan nama Dionysius Prastio dan lahir dari keluarga seniman tradisional. Bapaknya adalah pemain ketoprak yang luar biasa hebatnya, sangat terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Mbah Ranto namanya, Ranto Edi Gudel. Dan Didi Kempot adalah anak keempat. Kakaknya yang nomor 3 juga adalah seorang seniman besar, pemain Sri Mulat, yaitu Mami Prakoso atau yang sering dipanggil Mami Podang, ya, rambutnya dicat orange. Saya dengan Mami Podang, Mami Prakoso berkali-kali bertemu pada saat saya memimpin Triwarsana. Berapa kali dia datang ke PH saya untuk menawarkan beberapa ide, walaupun tidak pernah kita jalankan, tapi saya lihat dia adalah seorang leader di antara pemain-pemain Sri Mulat. Dia punya apa ya, agak sedikit berbeda gitu ya, punya kreativitas. Dan yang menarik, 3 orang ini, baik bapaknya, Mami Podang maupun Didi Kempot adalah melahirkan lagu-lagu yang hebat, yang orang kadang-kadang tidak tahu. Orang cuma pikir ada Didi Kempot yang sudah menulis 700 lagu, bayangkan 700 lagu. Dan semuanya bertema patah hati. Dan hebatnya ya, lagu-lagu patah hati itu, mulai dari Stasiun Balapan, Sewu Kuto, ya, Pamer Bojo, itu kan cerita tentang patah hati, ditinggal, tapi membuat yang mendengarnya berjoget gitu, menari tanpa sadar dan melupakan batas suku dan menembus para milenial. Lagu Pamer Bojo disukai oleh para milenials dan mereka sangat terbius, tak melupakan, nggak ngerti dengan isinya, tetapi mereka berjoget bersama luar biasa dan mempunyai komunitas luar biasa. Ya, sebelumnya mereka menamakan dirinya Sad Boys dan Sad Girls dan kemudian mereka masuk ke dalam komunitas ambiar gitu. Luar biasa. Didi Kempot. Saya secara pribadi beberapa kali bertemu dengan beliau. Saya tahu beliau ini terkenal betul. Jadi beliau ini sebenarnya lahir pada 31 Desember tahun 1966. Kemudian pada tahun 84 tidak melanjutkan sekolahnya karena bapak juga bilang, udahlah, kalau nggak sekolah yang penting kamu jadi seniman itu harus tanggung jawab, harus menjadi yang terbaik. Tahun 84 sampai 86 Didi Kempot dan kawan-kawannya mengamen di Solo, ya, di bis-bis, di pasar, di terminal, di stasiun. Makanya ada lagunya yang disebut dengan Stasiun Balapan yang membuat Didi Kempot sempat menjadi duta kereta api. Tahun 87 Didi Kempot ngamen di Jakarta bersama teman-temannya dan dari situlah lahir nama Kempot. Anda mungkin tahu kalau Kempot itu kalau bahasa Palembang itu agak peot gitu. Enggak, Kempot itu adalah kelompok pengamen trotoar, yaitu Kempot. Makanya orang kita pikir namanya dari mana gitu, karena nama aslinya adalah Prastio. Dan nama itu melekat dengan dia. Dia mengamen bertahun-tahun dan ada cerita menarik. Satu hari, Mami udah mulai terkenal di Sri Mulat. Didi Kempot ini kan jalan ya kemana-mana gitu. Jadi kemana-mana ngamen gitu. Satu hari dia ngamen di satu tempat dan dia dikasih uang. Ada tangan gitu keluar dari rumah gitu. Ya, ngasih uang banyak banget. Wah, dia ambil, wah lumayan ini. Begitu dia jalan, ada yang teriak, oi, oi, gitu. Ternyata itu Mami Podang, kakaknya. Jadi memang mereka ini adalah keluarga yang sangat humoris ya. Saya kembali tadi.
Ranto Edi Gudel. Orang pikir dia hanya seorang seniman ketoprak. Dia menciptakan lagu yang sangat luar biasa. Kalau Anda tahu lagu yang sampai sekarang dinyanyikan terus dalam pesta dangdut dan festival Anoman Obong, itu karya bapaknya. Dan Mami Podang pun menulis beberapa lagu, ya. Dan lagu, kalau kita harus ngaku bahwa Didi Kempot akhirnya pada tahun sekitar 89 mulai rekaman pertama kali di musikal, lagunya yang membuat dia populer judulnya adalah Cidro. Itu adalah karya kakaknya, karya Mami Podang. Jadi luar biasa. Jadi saya hanya ingin bercerita bahwa yang saya kagumi dari seorang Didi Kempot adalah dia di Suriname, tahun 93 dia di Suriname, dan 3 presiden Suriname. Suriname itu adalah sebuah negara, ya, yang penduduknya 18% itu adalah orang Jawa. Presidennya suka banget. Ya, dan istrinya presiden yang terakhir adalah penggemar lagu-lagu dari Didi Kempot karena dia merasa bahwa dia terima kasih karena warga saya sudah dihibur oleh Didi. Didi Kempot di Suriname itu adalah seperti seorang legend, seorang superstar. Lagu dia luar biasa, dan Didi Kempot ya pernah juga rekaman di Belanda, ya, lagu-lagu. Dan di Belanda juga kita tahu banyak komunitas Indonesia. Ya, pada saat saya berapa bulan menjadi di TVRI, ya waktu itu Didi Kempot lagi tidak terlalu populer, ya. Saya telepon dia untuk tampil di TVRI dalam acara Taman Buaya. Saya bilang, Mas, ini budget TVRI nggak banyak. Dia bilang, nggak apa-apa Mas Helmi, bayangkan budgetnya kecil sekali dan dia harus mengongkosin dirinya dari Solo dan dia tampil. Di Taman Buaya itu kan di luar, nggak ada AC. AC-nya nggak kuat gitu karena itu outdoor dengan lighting yang sangat dekat, dia keringetan gitu. Tapi dia tampilnya perform luar biasa. Lagunya Sewu Kuto, aduh luar biasa. Dan itulah seorang Didi Kempot, tetap humble padahal dia luar biasa, ya. Dan saya juga merasa berhutang karena ada satu karya saya yang sangat luar biasa, namanya Mimpi Kali Ya. Dulu saya ciptakan pertama kali, episode pertama itu adalah ada mahasiswi UNS, ya, dari Solo, adalah fans dari Atta Lariksyah. Saya pertemukan dan saya ingat betul waktu dia berangkat untuk bertemu sang pujaan hatinya dalam acara Mimpi Kali Ya yang dibawakan oleh Hugas. Lagu yang kita putarkan dan dinyanyikan oleh pengamen mengiringin kepergian Wiwin adalah lagu Di Stasiun Balapan. Wah, sejak itu lagu itu. Kota Solo yang jadi kenangan kowe karo aku. Bagi saya itu lagu magis gitu. Karena itulah untuk pertama kali, itulah reality show pertama yang saya ciptakan. Ya, ratingnya waktu itu 11, mengangkat nama Hugas dan mengangkat nama saya, dan hingga akhirnya saya terpilih dan dianggap sebagai raja reality show. Jadi bagi saya karya-karya dari Didi Kempot itu adalah luar biasa. Sekarang kita sudah kehilangan beliau, ya. Kita doakan saja yang terbaik. Saya pikir Sang Pencipta menerima, ya. Kita berharap, kita berdoa karena dia sudah menghibur kita, menghibur orang-orang yang galau, menghibur orang-orang yang ditinggalkan, menghibur orang-orang bawah, orang-orang terpinggirkan. Dia sebelum meninggal sempat membuat konser amal yang mendapatkan dana 7 miliar lebih untuk korban-korban corona. Jadi ini orang luar biasa dan tetap humble. 700 lagu, tidak main-main. Superstar di luar negeri, tapi jadwalnya penuh, ya. Itulah yang saya pikir membuat kita jatuh cinta. Saya sebenarnya minggu depan itu sekitar sebenarnya dapat jadwal untuk wawancara dengan beliau. Manajer saya, Syahid, sudah bilang, Mas Didi kemungkinan sekarang lagi agak nggak enak badan, mungkin insya Allah minggu depan. Dan saya udah merancang gitu, pertanyaan apa yang akan saya tanyakan dengan Didi Kempot. Saya akan tanya tentang bapaknya yang sangat luar biasa. Ibunya juga adalah seorang penyanyi tradisional Jawa gitu, tentang bapaknya yang juga seorang legend, ya. Tetapi Allah berkehendak lain, ya. Didi Kempot dipanggil pada usia 53 tahun, ya. Selamat jalan Mas Didi, ya, the Godfather of Broken Heart, yang dipanggil juga Pak Didi atau Lord Didi, ya, meninggalkan jutaan sobat ambyar, ya, yang tiba-tiba bersatu gitu, ya, bersatu gitu, ya. Selamat jalan sekali Mas Didi, ya. Semoga husnul khotimah, dan saya hanya ingin selalu melantunkan dan saya mengajak semua untuk mengirim Al-Fatihah untuk Mas Didi, ya. Sekali lagi selamat jalan. Kita kehilangan, tapi
saya percaya lagu-lagu Mas Didi Kempot akan tetap abadi ya di hati kita, menghibur kita ya dalam situasi apapun. Al-Fatihah.